Soti Hotu Namo Buddhaya. Apa kabar saudari-saudara Madasir Kebajikan? Pada pertemuan hari ini, kita akan membahas mengenai aborsi. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah siswa dapat menjelaskan pengertian aborsi. Kedua, siswa dapat menyebutkan macam-macam aborsi. Ketiga, siswa dapat menyebutkan penyebab seseorang melakukan aborsi. Keempat, siswa dapat menyebutkan dan menjelaskan akibat dari aborsi. Kelima, siswa dapat memahami dan mempraktikkan kehidupan benar agar terhindar dari tindakan aborsi. Baiklah, mari kita masuk ke pembahasannya. Pertama, pengertian aborsi. Aborsi adalah tindakan menggugurkan kandungan dalam dunia kedokteran, dikenal dengan istilah abortus, yang artinya pengeluaran hasil konsepsi atau pertemuan sel telur dan sel sperma sebelum janin dapat hidup di luar kandungan. Ini adalah suatu proses pengakhiran hidup dari janin sebelum diberi kesempatan untuk bertumbuh. Jadi, aborsi dapat didefinisikan sebagai pengeluaran janin dari rahim sebelum janin tersebut mampu untuk meneruskan hidupnya sendiri. Menurut Kartono Muhammad, aborsi dapat dibedakan dengan infanticide atau pembunuhan bayi. Aborsi ditujukan bagi usia kandungan 5 bulan ke bawah atau usia 20 minggu. Pada kandungan 5 bulan ke bawah hanya berupa gumpalan daging atau hanya berupa darah kental yang nyaris tidak meninggalkan bekas apabila digugurkan. Sedangkan kandungan 5 bulan ke atas telah berbentuk tengkorak dan tulang sehingga pembusukannya memerlukan proses walaupun sudah digugurkan. Usia kandungan di atas 5 bulan tersebut dikatakan sudah viabel, artinya dengan bantuan teknologi sudah dapat hidup di luar rahim tanpa plasenta. Penghilangan nyawanya dengan cara apapun di dalam maupun di luar rahim tidak lagi dapat disebut sebagai tindakan aborsi, tetapi pembunuhan bayi. Yang berikutnya, macam-macam aborsi. Dalam dunia kedokteran dikenal 3 macam aborsi, yaitu: pertama, aborsi spontan atau alamiah. Aborsi spontan atau alamiah berlangsung tanpa tindakan apapun. Sebagian besar disebabkan karena kurang baiknya kualitas sel telur dan sel sperma. Kedua, aborsi buatan atau sengaja. Aborsi buatan atau sengaja adalah pengakhiran kehamilan sebelum usia kandungan 28 minggu sebagai suatu akibat tindakan yang disengaja dan disadari oleh calon ibu maupun si pelaksana aborsi. Hal ini ditangani oleh dokter bidan atau dukun beranak. Dan yang terakhir yaitu aborsi terapeutik atau medis. Aborsi terapeutik atau medis adalah pengguguran kandungan buatan yang dilakukan atas indikasi medik. Sebagai contoh, calon ibu yang sedang hamil tetapi memiliki penyakit darah tinggi, menahun atau penyakit jantung yang parah yang dapat membahayakan calon ibu maupun janin yang dikandungnya. Maka aborsi dapat dilakukan, namun atas pertimbangan medis yang matang dan tidak tergesa-gesa. Yang ketiga, sebab aborsi. Banyak alasan atau sebab yang melatar belakangi dilakukannya aborsi. Hasil penelitian selama ini menunjukkan kesalahan apabila kita menganggap bahwa kehamilan yang tidak dikehendaki selalu dihubungkan dengan akibat pergaulan bebas, terutama yang terjadi pada remaja. Padahal masih banyak sikap di masyarakat kita sendiri yang mendorong perempuan untuk terpaksa melakukan aborsi.
karena memiliki ekonomi pas-pasan sehingga cenderung bersikap menolak kelahiran anak. Kedua, masyarakat cenderung menyisihkan dan menyudutkan wanita yang hamil di luar nikah. Wanita selalu disalahkan, tidak ditolong atau dibesarkan jiwanya, tetapi malah ditekan dan disudutkan sehingga dalam reaksinya wanita tersebut akan melakukan aborsi. Ketiga, ada aturan perusahaan yang tidak memperbolehkan karyawatinya hamil meskipun punya suami. Selama dalam kontrak dan apabila diketahui hamil akan dihentikan dari pekerjaannya. Keempat, pergaulan yang sangat bebas bagi remaja yang masih duduk di bangku sekolah, misalnya SMA. Terjadi kecelakaan dan menyebabkan kehamilan karena merasa malu dengan teman-temannya, takut kalau kesempatan belajarnya terhenti dan barangkali masa depannya pun menjadi buruk, ditambah dengan tekanan masyarakat yang menyisihkan sehingga akhirnya ia melakukan aborsi supaya tetap mempertahankannya eksistensi di masyarakat dan dapat melanjutkan sekolah. Kelima, dari segi medis diketahui umur reproduksi sehat antara 20 sampai 35 tahun. Apabila seorang wanita hamil di luar batasan umur itu akan masuk dalam kriteria risiko tinggi. Batasan ini sering menakutkan sehingga perempuan yang mengalaminya lebih menjurus menolak kehamilannya dan pada akhirnya akan melakukan aborsi. Praktik aborsi adalah fenomena yang timbul karena perbuatan nilai di masyarakat sama halnya dengan praktik pelacuran. Tapi aborsi tidak dapat diantisipasi dengan hanya bentuk pelarangan semata. Selama ini indikasi medis yang dipakai sebagai dasar diizinkannya aborsi hanya didasarkan pada kesehatan badan atau keselamatan jiwa dan mengabaikan konsep definisi kesehatan secara keseluruhan. Padahal sebagaimana tercantum dalam UU Kesehatan Nomor 23 Tahun 1997, yang dimaksud dengan kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis. Keempat, akibat aborsi. Tindakan aborsi merupakan praktik yang penuh resiko. Resiko ini muncul mulai dari pendarahan, infeksi, preferasi, atau tembusnya rahim karena alat, hingga kematian karena pendarahan. Yang terlalu banyak aborsi juga dapat mengakibatkan kemandulan karena infeksi dari penghisapan rahim menjadikan saluran indung telur tertutup. Selain itu juga akan mengakibatkan rusaknya alat reproduksi sang ibu. Aborsi merupakan perbuatan jahat yang tidak baik. Aborsi adalah suatu tindakan pembunuhan dalam culaka wiwaka sutta. Seorang pria dan wanita yang membunuh, kejam, dan gemar memukul serta membunuh tanpa belas kasihan kepada makhluk hidup. Akibat perbuatan yang telah dilakukannya itu, ia akan dilahirkan kembali sebagai manusia di mana saja ia akan bertunggal lahir, umurnya tidaklah akan panjang. Dalam kitab Petawatu dalam Sataputta Kandaka, Petawatu Wanyana, cerita Peta pemangsa 7 seorang wanita istri pertama yang memiliki rasa iri hati dengan istri kedua dari suaminya yang telah hamil sehingga menyuruh orang bayaran untuk menggugurkan kandungan yang sudah berusia 3 bulan. Akibat dari kehendak dan perbuatannya secara tidak langsung atau melalui
pada ini sebagai akibat dari perbuatan karma buruknya yang dilakukannya saat itu. Di dalam hukum aborsi dilakukan atas keinginan jahat, maka kasusnya menjadi pelanggaran kriminal dan pihak yang melakukannya dapat dituntut dan dihukum. Indonesia sudah mempunyai undang-undang yang mengatur soal aborsi, yakni pasal 346 KUHP. Pasal ini mengancam kaum perempuan yang menggugurkan kandungannya dengan hukuman maksimal 4 tahun penjara. Kelima, aborsi dan agama Buddha. Aborsi dalam pandangan medis maupun agama yang dikembangkan di masyarakat adalah satu, aborsi identik dengan pembunuhan, nilai yang kemudian diadopsi di dalam substansi hukum sebagaimana yang diatur lewat KUHP. Dalam pandangan medis, abortus yang diperbolehkan adalah abortus berdasarkan indikasi medis atau abortus artificialis therapeutis. Selebihnya, aborsi yang dilakukan tanpa indikasi medis dikategorikan sebagai abortus kriminal, abortus provocatus criminalis. Syarat terjadinya kehidupan manusia menurut pandangan agama Buddha itu adanya pertemuan antara sel sperma dan sel mata pitaro berhot. Pertemuan tersebut terjadi pada masa subur dan adanya keadaan penerus dalam siklus kehidupan baru yang merupakan kelanjutan dari kesadaran ajal yang memiliki energi karma. Oleh karena itu, jika dilakukan aborsi berarti melakukan pembunuhan makhluk hidup. Buddha menyatakan dalam Mahatanhasa Kaya Sutta bahwa karena adanya 3 sebab terjadinya perwujudan kehamilan, yaitu pertama, senggama antara wanita dan pria, kedua, wanita dalam masa subur, ketiga, masuknya gadaban kesadaran bertumbuh lahir. Apabila salah satu sebabnya tidak terpenuhi, tidak akan terjadi kehamilan. Agama Buddha tidak menyetujui adanya tindakan aborsi karena telah melanggar Pancasila Buddhis, khususnya sila pertama, Panatipata, Weramani, Sikapadang, Samadhyami, di mana artinya aku bertekad akan melatih diri menghindari pembunuhan makhluk hidup. Panatipata terdiri dari kata pana dan atipata. Kosa kata pana secara harafiah berarti makhluk atau kehidupan dan atipata berarti lepas dengan cepat. Gabungan kedua kosakata itu mempunyai makna membuat suatu makhluk mengalami kematian atau meninggal sebelum membunuh. Aborsi dikatakan melakukan pembunuhan karena telah memenuhi syarat-syarat perbuatan membunuh. Ada 5 faktor suatu perbuatan dapat dikatakan pembunuhan. Pertama, ada makhluk hidup. Kedua, mengetahui atau menyadari ada makhluk hidup. Ketiga, ada kehendak untuk membunuh. Keempat, ada usaha untuk melakukan pembunuhan. Dan yang terakhir, makhluk itu mati karena tindakan pembunuhan. Oleh karena sila berhubungan erat dengan karma, maka pembunuhan ini akan berakibat buruk yang berat atau ringannya tergantung pada kekuatan yang mendorongnya. Dan dasarnya pembunuhan itu bukan hanya pelaku saja yang melakukan tindakan pembunuhan, ibu sang bayi juga melakukan hal yang sama. Bagaimanapun mereka telah melakukan tindakan kejahatan dan akan mendapatkan akibat di kemudian hari, baik dalam kehidupan sekarang maupun yang akan datang.
pada hari